faithful, and all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oke, shalom Opa, Oma, Om, Tante, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian. Jadi ibadah malam hari ini akan dipandu sama aku dan Ebi karena ibadah malam hari ini konsepnya itu yang dipegang sama anak muda. Dan sekarang kita langsung mulai aja. Jadi ibadah akan dimulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan Aca. Shalom, Om, Tante, kakak, semuanya. Sebelum ibadah kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah Zoom keluarga, kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang
hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Kau mengasihi dahsyat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan Yesus, buat berkat kesehatan yang telah Kau beri Tuhan Yesus kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami ingin buka ibadah keluarga besar kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau yang berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan firman yang kami tabur ini Tuhan, boleh kami tuai juga Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan keluarga besar kami boleh terberkati Tuhan Yesus dengan apa yang akan kami sharingkan Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan kami ingin meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan Yesus, menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi sharing aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ibadah, kita mau jelasin dulu nih konsep ibadah malam hari ini itu seperti apa. Karena konsep malam hari ini kita ini agak berbeda dari ibadah-ibadah kita yang sebelum-belumnya. Nah, konsep kita seperti apa nih, Bi? Konsep kita itu agak berbeda karena konsepnya nggak kayak biasanya kalau kita sekarang anak muda mau ngambil konsep ibadah kayak podcast atau seminar-seminar, webinar-webinar gitu. Kita malam ini agak dimodif karena isinya semuanya anak-anak muda ya, kan anak muda di keluarga kita tuh agak banyak. Jadi tapi kita tetap ngambilnya sesuai dengan firman Tuhan, tetap dengan materi-materi firman Tuhan. Nah, kenapa sih kita pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa kita pilih konsep ibadah malam hari ini kayak talk show atau webinar gitu. Kenapa sih, Bi? Karena kita mau buat ibadah malam hari ini tuh santai, tapi dari sharingannya tuh tetap nanti disampaikannya tetap dapat temanya gitu loh. Selain itu juga ibadah malam hari ini tuh dibawainnya sama anak-anak muda dari keluarga kita yang beragam. Ada yang masih sekolah, kuliah, terus ada yang juga yang udah kerja. Jadi kalau cuma pilih satu orang aja buat sharing kayak agak susah ya. Jadinya nanti akan ada beberapa narasumber, 3 orang ya Kak kalau nggak salah narasumbernya. Jadi narasumbernya itu ada Sharon, Fanny, sama Mas Indu. Nah ini boleh tolong operatornya di spotlightin. Sebentar. Oke, nah ini jadi kita narasumbernya ada 3 ya, ada Sharon, ada Fanny, sama Mas Indo, karena tadi anak muda di keluarga kita itu beragam. Jadi ada yang masih sekolah, ada yang udah kuliah, sama ada yang semuanya udah kerja. Oke, jadi setelah ini tuh mereka nanti akan yang sharing-sharing tentang pengalaman atau pandangan mereka tentang topik kita malam hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal topik kita malam hari ini itu adalah unchanging. Kalau sebagaimana yang udah ditulisin di poster yang udah di-share di grup. Mungkin udah dilihat juga posternya. Nah, kita mau jelasin dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan topik unchanging ini. Mungkin ada yang belum terbayang pas baca topiknya ini unchanging itu maksudnya apa sih gitu. Tapi mungkin ada juga yang udah kebayang nih jalan sharingannya, jalan ibadah hari ini tuh nanti mau bahas apa aja. Nah, supaya kita satu sepemahaman, nah lebih baik dijelasin dulu nih apa sih yang dimaksud sama topik unchanging ini. Jadi pengertian unchanging tersendiri itu kalau kita translatein itu artinya tidak berubah. Kenapa kita ambil tema ini? Jadi kita melihat bahwa banyak anak-anak muda yang lebih memilih untuk menyerupai gambar duniawi ya maksudnya. Ada yang dari awal memang udah memilih untuk mengikuti apa yang dunia tawarkan, tapi ada beberapa orang yang tadinya dia sudah berada di jalan yang benar, jalannya Tuhan, tapi karena dia berada di antara orang-orang yang di antara lingkungan atau keluarga yang maksudnya bisa memilih jalan untuk mengikuti dunia, membuat dia jadi terpengaruh atau merubah jalur mengikuti dunia ini. Sebenarnya nih ada banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan kayak gini gitu. Ada yang memang karena cara berpikirnya masih labil, masih mudah terpengaruh karena kan tadi masih sekolah, masih kuliah juga mungkin, jadi masih mudah terpengaruh. Tapi ada juga yang memang karena terpengaruh oleh lingkungannya, tapi ada juga yang memang karena pilihannya sendiri. Dia yang memilih untuk keluar dari jalurnya Tuhan. Nah,
kalau gitu yaudah kita langsung aja ya tanya-tanya ke 3 narasumber kita, gimana sih pandangan mereka, pandangan anak muda zaman sekarang terhadap gaya hidup dunia saat ini, dan gimana supaya bisa tetap berada di jalannya Tuhan. Nah nanti mau jelasin dulu, nanti MC, aku sama Ebi nanti yang akan menanyakan pertanyaannya sama ketiga narasumber yang ada. Nah nanti apabila ada keluarga lain yang mungkin mau menambahkan atau menanggapi, mau kasih pandangan, oh mereka pandangannya berbeda gitu, boleh banget, nanti tinggal raise hand aja, nanti bakal dipanggil. Sebelumnya kita di sini nggak bermaksud untuk menggurui atau gimana ya. Jadi memang ini tuh hanya sesi sharing. Kita hanya ingin menggambarkan bahwa keadaan dunia seputar kehidupan anak-anak muda zaman sekarang ini begini loh. Jadi kita nggak maksud untuk ngambil dari sisi kita aja. Makanya kita minta untuk keluarga yang lain. Kalau memang ada pendapat atau saran yang lain juga boleh gitu. Sebelumnya kita mulai aja kali ya dengan pertanyaan pertama. Buat Sharon sama Fanny sama Mas Sindu, aku punya pertanyaan pertama. Menurut kalian itu hidup itu pilihan atau memang sudah ditakdirkan? Kalau hidup dalam Tuhan itu pilihan atau memang sudah ditentukan? Karena kan memang kita ini semua lahir dengan status sudah beragama Kristen gitu kan. Jadi menurut Fanny, Mas Sindu atau Sharon gimana? Sharon dulu kali ya. Boleh, silakan Sharon. Menurut aku, kita itu hidup udah ditakdirin karena kita punya rencana dalam hidup kita yang bikin kita sampai sekarang masih ada di dunia. Terus kalau hidup dalam Tuhan, menurut aku sih juga pilihan kita sendiri, karena nggak semua orang Kristen mau ngikut Tuhan sama mau melayani Tuhan. Kalau untuk Fanny? Kalau aku sih, menurut aku, ini cara pandang aku ya, dari sudut pandang aku. Tuhan udah menentukan jalan hidup kita, tetapi kita sebagai manusia terkadang memilih jalan hidup kita sendiri. Jika hidup kita di dalam Tuhan, maka sudah menjadi rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan damai sejahtera dan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Oke, jadi mirip-mirip ya berarti ya, menurut Fanny sama Sharon tuh kalau hidup ini tuh sebenarnya hidup di dalam kalau hidup di dalam Tuhan tuh berarti kita yang memang kita memilih gitu loh, kita yang sudah menentukan walaupun memang sudah sebenarnya memang sudah dilahirkan sebagai orang Kristen gitu, tapi kita memilih untuk tetap berada di dalam jalannya Tuhan gitu, nggak coba-coba ke yang lain gitu. Oke, nah mungkin tadi penjelasan dari Sharon sama Fanny mungkin masih belum begitu lengkap karena kan mungkin dari pengalaman hidupnya juga belum terlalu banyak. Jadi ini gimana nih menurut Mas Sindu nih yang udah berpengalaman sangat banyak? Bagaimana menurut Mas Sindu? Mas Sindu kan lewatin semuanya loh. Oke. Pertama-tama makasih Hika sama Ebi. Sebetulnya jawaban yang pertama sama yang kedua bukan nggak lengkap. Itu udah emang sesuai porsinya masing-masing kan, dan itu udah benar. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi, sebetulnya Tuhan itu kan menciptakan setiap manusia itu sesuai dengan rancangannya. Di Yeremia 29 ayat 11, kalau mau saya bacakan, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan Yesus tuh menciptakan setiap kita tuh sesuai dengan rancangannya Dia. Baik manusia kita yang percaya ataupun yang nggak percaya, itu Tuhan udah menciptakan sesuai dengan ada rancangannya masing-masing, ada tujuan hidup masing-masing yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Namun ya dalam kesehariannya Tuhan tuh juga memberikan kita pilihan sebetulnya, ya kan, untuk menjalani kehidupan. Contoh yang paling sederhana kayak pagi, misalnya kita bangun tidur tuh ada banyak pilihannya. Kita mau bangun langsung mandi, atau bangun kita masih tiduran lagi, atau bangun ngecek handphone. Kalau Mas Indu kan bangun langsung berdoa ya. Enggak semua enggak gitu juga maksudnya. Ya itu kan pilihan. Manusia ada pilihannya masing-masing. Jadi kita
diberikan pilihan, diberikan tanggung jawab sama Tuhan juga. Kita menentukan jalan kita masing-masing, tapi sebenarnya semuanya itu dalam lingkup rancangan Tuhan. Jadi setiap pilihan apapun yang kita pilih, Tuhan juga akan berusaha untuk biar manusia yang memilih ini akan ujung-ujungnya akan memilih sesuai rancangan Tuhan gitu loh. Jadi kita pasti pernah ngalamin ya, kalau misalnya kita memilih sesuatu, misalnya kita waktu sekolah deh, misalnya pulang sekolah nih, misalnya orang tua kita suruh kita langsung pulang, tapi teman-teman kita ngajakin kita main. Nah, kalau kita memilih ini mau mana nih? Oh, mau milih main atau mau milih pulang? Ngikutin apa kata orang tua. Misalnya kita pilih main aja. Tapi ternyata pas kita main, kita mendapatkan sesuatu hal yang nggak baik. Atau misalnya duit kita hilang lah. Atau nanti kita ketemu orang jahat di jalan gitu. Itu kan kita menyesal kan. Kita kan pasti merasakan akibat dari pilihan kita. Tapi di situ kasih Tuhan tuh nggak hilang. Malah Tuhan tuh malah ngasih tahu bahwa ini adalah pelajaran buat kita gitu loh. Jadi kita ke depannya akan memilih lebih baik. Nggak hanya memilih yang sesuai dengan kemauan kita aja gitu. Jadi kalau ditanya lagi tadi, hidup itu pilihan atau udah ditakdirkan, ya Tuhan telah merancangkan rancangan yang baik pasti setiap kita. Tapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk memilih. Nah, jadi kita menjalankan hidup kita dengan pilihan yang baik. Seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Mas Sindu tadi apa yang aku tangkap, hidup itu ditakdirkan atau kita yang pilih itu karena ya sebenarnya Tuhan Yesus tuh sudah merancangkan kita hidup kita tuh masing-masing sudah dirancangkan sama Tuhan. Tuhan tuh sudah merencanakan. Yes. Dari awal kita belum ada sebenarnya, tapi Tuhan tuh udah punya rancangan lah semuanya. Nggak ada kayak oh ya nanti hidupnya si Mas Inter gimana, nanti baru dirancang sama Tuhan tuh nggak kayak gitu. Tapi Tuhan tuh memang dari awal udah lengkap lah gitu. Nah, terus kayak aku sama Ebi juga mau tambahin pandangan dari kita itu kalau memang sebenarnya hidup kita itu sudah dipilih sama Tuhan gitu dari awalnya, yang tadi Mas Inu juga udah bilang, meskipun memang terkesannya kayak kita tuh ikut Tuhan tuh karena dilahirkan, karena kita jadi orang Kristen tuh karena dilahirkan, jadi seakan-akan tuh kayak kita kayak ya udah dilahirkan aja gitu. Padahal sebenarnya percayalah kalau bahwa dengan kita dilahirkan sebagai orang Kristen itu tuh kita memang sudah dipilih dari berbagai macam banyak kemungkinan yang bakal jadi hadir di sini itu sebenarnya bisa aja bukan aku, tapi memang karena Tuhan yang sudah memilih gitu. Nah ini ayatnya kalau dari firman Tuhan itu ada di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Gitu. Jadi ya hidup kita dipilih sama Tuhan, bukan memang bukan takdir kita karena kita dilahirin dari keluarga Kristen gitu, tapi karena memang Tuhan mengasihi kita dan Dia udah memilih kita gitu sebagai anaknya. Bantu jawab yang nomor 1 ya, bahwa kalau tadi dibilang bahwa hidup kita penuh karena telah dirancang Tuhan, melalui rancangannya Tuhan, setuju 100%. Baru kalau kakak Kika sama kakak Ebi bilang bahwa hidup kita telah dipilih Tuhan sejak dari masa kandungan, setuju juga 100%. Tapi kalau pertanyaannya tadi berarti pertanyaan pertama, itu pilihan atau ditakdirkan atau ditentukan nih? Tadi ditakdirkan aku baca. Oh iya, sorry. Hidup itu pilihan atau memang sudah ditakdirkan? Kalau takdir bukan. Jadi jangan pernah berpikir ketika masuk dalam rancangan Tuhan dan ditentukan atau dipilih oleh Tuhan dari mulai kandungan, kemudian itu dibilang takdir. Takdir itu sebenarnya maknanya lebih ke arah negatif. Kita cuma diem diri aja, nggak buat apa-apa, cuma terima kenyataan, keadaan, nggak seperti itu. Kita ini dipilih Tuhan untuk jadi anak-anaknya. Berbeda tuh, jadi bahwa ketika kita mengetahui atau memahami kalau kita dipilih, itu bikin kita semangat makin mencintai Tuhan.
Jadi sekali lagi, kalau dari aku, hidup itu pilihan atau ditakdirkan? Jawabannya pilihan. Karena takdir lebih ke arah negatif. Sepakat, setuju dengan jawaban Mas Hindu atau yang bilang kita ini masuk dalam rancangan Tuhan. Kakak Kika, kakak Ebi bilang dipilih Tuhan dari dalam kandungan. Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada lagi yang lainnya mau? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 tuh aku mau nanya untuk semuanya. Jadi kalian ini kan Mas Hindu, Fani dan Sharon kan tumbuh dari keluarga yang takut akan Tuhan dasarnya. Nah, gimana kalian cara mengatasi situasi saat ini yang memang terbilang sulit untuk bisa dapat mempertahankan hubungan dengan Tuhan? Maksudnya kayak misalnya karena kalian tumbuh di keluarga yang takut akan Tuhan, mungkin kalian misalnya setiap hari Sabtu sama Minggu kayak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rohani gitu, kayak aktivitas, terus ada cool dan sebagainya. Dan sedangkan mungkin teman kalian yang lainnya kayak ngajak main atau gimana gitu. Nah, gimana sih kalian cara mempertahankan hubungan dengan Tuhan gitu, maksudnya biar supaya nggak goyah atau nggak udah deh ikut mereka aja gitu, nggak mau ikut yang si komunitas rohani ini. Nah, ini gimana nih? Mungkin kalau dari Sharon dulu. Kalau aku bisa bedain waktunya aja sih, waktu buat Tuhan sama waktu buat main atau ngapain gitu, belajar misalnya. Jadi ya kalau kita lagi sama Tuhan, kita harus fokus misalnya saat teduh, baca Alkitab, berdoa, terus ibadah. Tapi kalau sama pergaulan ya nggak boleh terlalu ini sih terlalu menghabisin waktu sama pergaulan kita juga. Jadi kita harus bisa bagi waktu buat Tuhan sama buat pergaulan kita. Oke, dari Sharon tadi bagi waktu ya, berarti tahu mana prioritasin Tuhan, mana yang buat waktu buat sama teman-teman. Tapi gimana kalau misalnya situasinya kayak misalnya bukan bentrokan, kayak misalnya hari Sabtu mungkin Sharon ada pelayanan, hari Minggu mungkin ada pelayanan. Terus di hari yang bersamaan mungkin Sharon udah janjian lama sama temen kayak jalan-jalan atau misalnya ada acara ulang tahun. Nah, itu gimana gitu? Sharon lebih lebih milih mana gitu, atau mungkin ada nggak kayak pergolakan batin gitu ya, aduh kayaknya enak banget ya jalan-jalan gitu kan, harusnya jalan-jalan nih, bukan malah ibadah atau pelayanan gitu. Gimana kalau menurut Sharon? Kalau mikir enakan jalan-jalan sih sering ya Kak, tapi kan emang ibadah itu kewajiban kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau ya kita harus, kalau aku sih milih buat ibadah ya Kak. Oke, berarti ya harus komitmen ya. Ya. Oke, kalau itu dari Sharon nih, kalau dari Fani gimana nih? Tahu cara memprioritaskan, ya berkomitmen juga. Oke, berarti sama ya. Tapi Fani pernah nggak yang kayak gitu tuh, misalnya lagi pelayanan gitu, taunya diajakin main atau gimana gitu? Pernah. Sering ya, Fani. Tapi balik lagi sama komitmen kita. Oke, berarti dua-duanya sama ya. Kalau menurut pandangan Sharon sama Fani ini, ya tetap lagi harus komitmen, komitmen kita yang namanya pelayanan, berarti kita udah berkomitmen. Nah, gimana nih kalau menurut Mas Hindu? Mas Hindu pasti sudah pernah melewati itu. Mas Hindu kan udah sering banget pelayanan, udah sering banget. Ya nggak mungkin kan Mas Hindu, ya nggak punya teman kan, nggak mungkin udah umur segitu. Iya, jadi gini, kalau pertanyaan kan sebagai anak yang tumbuh dari keluarga yang takut akan Tuhan, bagaimana cara mengatasi situasi saat ini yang terbilang sulit untuk mempertahankan hubungan dengan Tuhan Yesus ya. Jadi gini, kalau menurut saya tumbuh di keluarga yang sudah mengenal Tuhan atau di dalam Tuhan tuh, itu sebenarnya bukan jaminan kita hidup akan sesuai dengan firman Tuhan.
Karena faktanya sendiri, ya kita ini masih hidup di dunia, ya kan? Namun karena tumbuh di keluarga yang takut akan Tuhan, jadi kita tuh seenggaknya kita tahu batasan-batasannya, ya kan? Batasan-batasan untuk mau, wah ini udah mulai agak melenceng nih, ya udah kita mulai set balik lagi. Oh, ini udah mulai melenceng dikit nih, mulai balik lagi. Itu keuntungannya itu. Tapi kalau misalnya dibilang apakah nggak pernah sama sekali melenceng, ya enggak lah, pasti sebagai manusia, ya saya juga pasti pernah melenceng juga, nggak semua, nggak 100% benar-benar hidupnya kudus banget lah. Tapi ya kalau yang pernah saya pelajari adalah di gereja itu pernah dikasih tahu bahwa dalam kehidupan manusia itu ada 4 prioritasnya. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua itu keluarga, yang ketiga itu pekerjaan, keempat baru pelayanan. Nah, kalau kita udah tahu prioritas kita ini, nah kita akan lebih mudah untuk mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada pilihan, seperti tadi kan kata Kakak Kika, kalau misalnya ada pilihan, teman ngajakin jalan, misalnya di hari Sabtu, hari Minggu, sementara hari Minggu adalah hari jadwal pelayanan biasanya. Nah, itu ya mesti dilihat prioritasnya. Kalau kita emang Tuhan yang utama, ya kita harus utamakan Tuhan. Dan pelayanan itu adalah prioritas keempat sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya antara teman dan pelayanan, ya jelas pelayanan, karena teman itu nggak masuk dalam 4 prioritas itu. Tapi kalau misalnya pemilihannya adalah ada pelayanan, tapi ada acara keluarga, nah kita harus mementingkan acara keluarga kita tentunya. Dan kalau ada pekerjaan pun, menurut saya itu lebih prioritaskan pekerjaan. Kenapa pekerjaan lebih diprioritaskan? Karena pekerjaan itu adalah gimana ya? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Bukan pelayanan nggak tanggung jawab, tapi pelayanan itu kan lebih kita untuk melayani Tuhan itu, kita biasanya di gereja itu ada gimana ya? Lingkupnya akan lebih luas di pekerjaan, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang buruk di pekerjaan, misalnya, itu akan berdampaknya lebih luas dibanding dalam pelayanan. Ini menurut saya ya. Jadi kalau pelayanan itu kan biasanya kita punya kakak-kakak rohani, punya teman-teman rohani yang bisa saling membackup. Beda dengan pekerjaan. Pekerjaan itu harus profesional biasanya. Jadi, ya itu, bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk terus bisa membangun hubungan dengan Tuhan, ya kita harus tahu skala prioritas kita, dan kita tetap tidak menyimpang dari apa maunya Tuhan. Seperti itu sih kalau saya. Berarti menurut Mas Sindu itu tahu mana prioritas. Iya. Bukan berarti Tuhan gak diutamain, tapi prioritas utamanya saat itu apa? Kayak tadi kalau ada ibadah keluarga, ya berarti kita harus bisa datang ke ibadah keluarga, terus pelayanan di backupin sama temen atau kakak rohani yang lain. Bisa seperti itu. Ya, maksudnya lebih ke tepatnya acara keluarga sih. Maksudnya kan acara keluarga itu kan misalnya kalau kematian, itu kan pasti lebih penting dong daripada kita pelayanan kita. Ya, mau nggak mau, jadi mungkin kita akan minta bantuan rekan pelayanan kita yang lain untuk membackup, seperti itu sih. Kalau menurut saya. Oke. Berarti kita lanjut langsung ya ke pertanyaan ketiga. Sebenarnya ini pertanyaannya khusus sih untuk Mas Sindu, karena maksudnya karena Mas Sindu kan udah lebih dewasa ya dibanding Seren sama Fani yang masih anak SMA atau yang kuliah. Kan zaman sekarang ini kita tuh apa-apa serba online, serba media sosial, dimana sekarang isu-isu yang ada tuh udah berani diperbincangkan di media sosial tentang contohnya ya tentang LGBT, tentang seks bebas atau aborsi. Anehnya tuh di zaman sekarang ketika kita menentang hal-hal yang tersebut atau kita komentarin nih di sosial media hal tersebut, kita tuh dianggap sebagai orang yang nggak open minded gitu, nggak punya pemikiran terbuka. Kita dianggap sebagai nggak mempunyai kasih lah, apalagi kalau kita misalkan orang Kristen, kan orang Kristen tuh identik dengan punya kasih.
Nah, sampai pada akhirnya banyak orang atau khususnya anak-anak zaman sekarang jadi nggak berani atau takut untuk menentang hal tersebut karena nggak mau dijudge atau dikatain kayak sama banyak orang lah, misalkan kayak ih nggak open minded atau nggak terlalu punya pemikiran yang terbuka lah, maksudnya untuk mengikuti harus kita tuh bagaimana menurut Mas Hindu atau tanggapan Mas Hindu tentang hal-hal yang kayak gini? Oke. Kalau tanggapan saya gini, banyak yang agak misleading sebenarnya masalah dengan open minded. Kadang orang menggunakan kata open minded itu untuk menyerang kalau kita orang yang misalnya, wah lu nggak setuju dengan LGBT, berarti lo nggak open minded lo. Karena mereka itu sama-sama manusia. Itu benar, mereka sama-sama manusia. Ini lebih ke case yang LGBT tadi ya, yang tadi karena kan tadi Ebi nanyanya ke lebih spesifik ke situ. Jadi open minded itu luas. Menurut saya open minded itu luas. Tapi open minded itu bukan berarti kita setuju. Dengan kita mengasihi, maksudnya kita punya teman yang LGBT misalnya, ya kita mengasihi dia, kita masih mau berteman dengan dia, kita menerima dia sebagai manusia, sebagai teman, itu menurut saya sih open minded ya. Tapi kita bukan berarti open minded itu kita setuju dengan kelakuannya dia, apa dengan hal yang dia lakukan. Nah, karena gini loh, di zaman ini banyak banget, ya kita lihat lah di TikTok atau di IG ya kan, banyak banget kan kalau kita lagi scroll tiba-tiba ini ada yang paling banyak tuh di TikTok sih kalau saya lihat, maksudnya dia itu kayak misalnya orang nih posting cewek gitu, terus misalnya posting ini my soulmate gitu-gitu, soal my soulmate cewek gitu, pas dilihat lagi ternyata yang posting ini cewek juga, ya kan? Itu kan berarti ya dia udah segitu mengekspos dirinya. Dan mereka orang-orang seperti itu biasanya memaksa kita, bukan ya memaksa sih, bisa dibilang memaksa kita buat open minded, buat kita menerima. Kalau kita nggak bisa terima berarti lo nggak open minded gitu. Tapi bukan begitu dong. Gini, kita open minded adalah kita menerima dia sebagai orang gitu, sebagai manusia, sebagai individu. Tapi kita tidak bisa menerima apa yang dia lakukan. Itu tetap salah. Jadi open minded itu ya kita tetap mau berteman, tapi sebagai anak Tuhan kita tuh nggak boleh ikut-ikutan. Ya kita tahu batasannya, itu intinya kita tahu batasannya, kita nggak harus lupa dengan dia juga dong kalau kita berteman dengan dia. Karena gini, ada juga ya orang ini ya orang-orang Kristen juga yang merasa makanya orang LGBT itu dosa, kita nggak boleh berteman dengan dia, kita harus menjauhi dia. Sekarang gini, kalau misalnya kita menjauhi dia, menjauhi orang yang LGBT gitu, terus siapa yang mau menolong mereka? Siapa yang mau membantu mereka? Siapa yang mau mendoakan mereka? Apa kita mau membiarkan aja gitu orang yang LGBT jatuh ke dalam dosa terus? Dia ya udah biarin aja, dia LGBT, dia masuk neraka deh sekalian. Kan nggak gitu kan? Ya kita juga harus berhikmat gitu loh, minta hikmat sama Tuhan. Emang ini case yang sensitif dan case yang banyak banget dialami oleh orang muda saat ini ya, karena sekarang ini orang yang LGBT itu udah lebih berani gitu loh. Kayak gitu, jadi ya intinya kita tetap mau berteman, kita mau berkawan, kita mau merangkul mereka, tapi kita nggak ikutan gaya hidupnya mereka. Kita cukup mendoakan saja. Kayak gitu sih. Ya, soalnya aku juga kadang suka sering banget lihat di TikTok yang saya baca-baca komenan tuh banyak yang orang-orang Kristen gitu ya, komennya tuh kayak jatuhnya tuh menghakimi lah gitu sambil pakai kitab gitu. Kamu harusnya nggak boleh gini-gini. Cuma kan ya balik lagi orang ya mereka kan nggak semuanya Kristen, nggak semuanya tahu Alkitab gitu kan, bisa aja mereka mungkin terima atau gimana gitu. Kadang aku juga dulu mikirnya kayak ini sikap kita sebagai anak Tuhan tuh sebenarnya harus gimana sih? Apakah emang kayak gitu model langsung menceramahi dia, atau ya udah kita cukup doain aja, kita nerima mereka tapi nerima pribadinya aja, bukan kita terima perilakunya dia gitu. Jadi tadi Mas Hindu sudah sangat menjawab semua. Iya. Karena gini, kalau menggunakan ayat Alkitab atau menggunakan nasihat yang berlebihan itu sebetulnya mungkin lebih bisa kalau orang itu dekat dengan kita atau orang itu adalah keluarga kita sendiri, mungkin itu bisa. Tapi itu pun nggak menjadi jaminan, karena gini loh, kalau semakin kita keras, orang seperti
kita kerasin, kita bilang nggak bisa, lu dosa ini, dia akan semakin melawan pastinya tentunya. Ya itu adalah kemurahan Tuhan. Kita ya sebagaimana sekuat apa kita mau berdoa buat dia, sekuat apa kita mau mencurahkan hidup kita buat dia biar dia bisa bertobat, ya itu yang akan Tuhan ubahkan gitu. Itu akan membuat Tuhan mengubahkan dia gitu. Karena kalau kita semakin keras juga, menurut saya sih nggak akan menjadi jawaban atau nggak akan membantu mengubah orang seperti itu. Kayak gitu. Oke. Oke. Jadi tadi Mas Indu sudah sangat menjawab pertanyaan. Sebenarnya tadi pertanyaan keempat juga nyambung ya Mas Indu ya harusnya. Oke, boleh. Tapi nggak apa-apa sih, tapi semuanya tadi sudah dijawab sama Mas Indu. Nah gimana nih, mungkin ada mungkin pandangan dari opa, oma, om, tante-tante yang lainnya, karena kan mungkin zaman sekarang ini sama zaman dulu tuh pasti beda lah ya, apalagi kalau misalnya soal tadi LGBT, seks bebas, Yang dan udah aborsi mulai itu kan, di ya media kalau sosial. dulu kan mungkin hal itu masih dianggap tabu, tapi kalau sekarang kan Iya. kayaknya udah terang-terangan. Nah gimana nih kalau misalnya, mungkin ada dari keluarga yang lainnya mau memberikan tanggapan gitu? Ini nggak ada yang mau jawab nih. Gue rame-rame dengan mereka nih. Ini temanya dari tadi menarik untuk anak-anak kita, bahwa kalian sedang bertumbuhnya menghadapi dunia banyak yang mungkin menurut kalian tuh baru gitu. Jadi temanya bagus dari awal, bahwa pilihan atau takdir. Meskipun tadi maksudnya ngomong tentang judul yang takdir itu ya bercanda-bercanda, tapi bagusnya adalah bahwa ingat satu hal dari jawab pertanyaan pertama sampai yang sekarang ini menarik. Pertanyaan pertama kalau diingat adalah bahwa kita yang dipilih Tuhan, bahwa kita masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan. Makanya tinggal pilihan kita. Ketika kita tahu kita dipilih Tuhan, apa jawaban kita? Bahwa kemudian kita wajib ikut Tuhan, nggak diwajibin, nggak juga nggak apa-apa. Tapi bayangin ketika Tuhan yang milih kita, keren banget nggak? Berarti tinggal pilihan kita mau ikut Tuhan apa enggak. Setelah kita tahu bahwa kita dipilih dan masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Apalagi untuk seluruh anak-anak yang punya masa depan. Jangan takut ketika kita dipilih Tuhan, masuk dalam rancangan Tuhan, pasti masa depannya luar biasa. Terus kalau dihubungkan dengan kondisi zaman sekarang, pergaulan sekarang yang kalian zamannya zaman media sosial atau zaman informasi terbuka, TikTok, Instagram atau apapun itu serba terbuka, nggak bisa difilter. Kalau dulu zaman aku kecil, mau dapat hal-hal yang terbuka tuh susahnya luar biasa. Kalau sekarang kalian nggak perlu diajarin, kadang-kadang udah mengetahui duluan. Nah makanya kata kuncinya gimana sih? Kalau tadi yang pertanyaan kedua, bagaimana menjaga hubungan dengan Tuhan Yesus? Agak mundur dulu ke pertanyaan kedua tadi, bahwa apapun kondisi kita, misalkan dihadapi pilihan mesti bekerja kah, mesti, ini menguatkan jawaban atau penjelasan dari Mas Indu yang bagus tadi itu. Mesti bekerja kah, mesti sekolah kah, mesti bergaul kah, atau pilih pelayanan. Ketika pertanyaan itu seakan-akan kita dihadapkan kepada pilihan yang sulit luar biasa. Tapi kalau kembali ke pertanyaannya itu sebenarnya kata kuncinya, mempertahankan hubungan dengan Tuhan. Ayo, yakin nggak kita udah punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan? Kalau memang maksudnya gini, kadang-kadang bukan artinya mempertahankan hubungan dengan Tuhan bahwa kita harus pelayanan. Belum tentu, sepakat nggak? Bahwa kemudian kita duduk manis diam dalam mobil, pergi cari Tuhan, menyembah memuji Tuhan, itu hubungan dengan Tuhan. Jadi maksudnya adalah, ayo kita cari kualitas hubungan dengan Tuhan, versinya kita seperti apa sih? Karena jika dihubungkan ke dalam kondisi masa sekarang, yang di pertanyaan ketiga ini menarik. Kenapa menarik? Bahwa kalau bicara isi ayat firman Tuhan, nanti dicari ya. Ini ayatnya Mama Ing zaman dulu buat kita-kita nih. Mazmur berapa tuh? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Coba cari. Kalau nggak salah jawabannya adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan atau firman-Nya. Itu aja kata kuncinya. Jadi setuju bahwa apapun yang kalian lihat, pertama untuk menjaga kelakuan bersih harus sesuai dengan firman Tuhan. Untuk tahu apa itu isi firman Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan sesuai dengan pertanyaan kedua. Bahwa gimana cara menjaga hubungan, ingat juga pertanyaan yang ke-1 bahwa kita dipilih Tuhan. Makanya kemudian, apakah pilihan kita ketika kita tahu bahwa kita dipilih dan masuk dalam rancangan Tuhan? Nangkep gak rangkaian-rangkaian penjelasannya? Bahwa sekali lagi
Kalau masuk yang nukik di pertanyaan ketiga ini, menghadapi isu-isu yang berkembang sekarang dalam masa muda kalian anak-anak, ada dipertontonkan hal yang tabu luar biasa untuk zaman dulu. Homoseksual, mungkin saat aku SMA baru tahu apa tuh maknanya homoseksual atau lesbian. Kalau kalian mungkin anak-anak sekarang umur-umur muda aja udah tahu artinya itu. Mengingat informasi zaman informasi terbuka itu, buka sendiri aja bisa lihat sendiri, bisa akhirnya bertanya sendiri. Termasuk mencari jawabannya sendiri gitu, udah dapat. Jadi sekali lagi kata kuncinya gimana menghadapinya, apa? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa gimana cara jaga sesuai dengan firman Tuhan, pertama tahu dulu isi firman Tuhan, itu berhubungan dengan pertanyaan kedua tadi, menjaga hubungan dengan Tuhan. Bahwa kemudian kembali ke pertanyaan pertama dengan rangkaiannya, ketika kita yang dipilih Tuhan masuk dalam rancangan Tuhan, apakah pilihan kita ikut Tuhan atau enggak? Tentukan. Ketika kita pilih ikut Tuhan, kemudian lanjutannya adalah wajib dekat dengan Tuhan. Gimana cara wajib dekat dengan Tuhan? Cari kualitas hubungan dengan Tuhan, mengenal apa isi firman-Nya yang ditujukan buat kita supaya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak B buat tanggapannya, buat jawabannya. Oke, kita lanjut aja. Ini pertanyaan 4 tadi udah langsung dijawab. Ini pertanyaan terakhir ya. Lanjut lagi, next. Next lagi. Tadi juga pertanyaan yang di-skip tuh tadi sudah dirangkum ya semuanya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Oh, next lagi, maaf. Nah, ini pertanyaan terakhir gitu. Aku mau nanya ini pertanyaan untuk semuanya, untuk Sharon, Fani sama Mas Hindu. Pernah nggak sih kalian mengalami hal yang sesuatu yang buat kalian jauh dari Tuhan gitu? Maksudnya dosanya tuh bukan kayak, mungkin Fani sama Sharon kemarin mikirnya kayak dosa, misalnya dosa bohong gitu, bukan, misalnya itu juga dosa gitu, tapi maksudnya dosa yang memang benar-benar bikin kalian tuh jauh dari Tuhan, jadi lari dari Tuhan gitu. Nah, itu pernah nggak sih, dan apa yang bisa buat kalian kembali lagi sama Tuhan? Boleh dari Sharon dulu, ada nggak Sharon? Kalau dosa yang bikin aku jauh dari Tuhan banget sih, puji Tuhan nggak ada ya Kak. Tapi kalau aku ngalamin, aku sendiri bakal banyak berdoa, terus ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa balik lagi ke jalannya Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan ya, berarti masih ada di jalannya Tuhan. Kalau Fani gimana? Jauh dari Tuhan sih pernah kayak mungkin terlena sama hal duniawi gitu. Tapi kembali lagi ke Tuhan karena mengingat banyak mujizat Tuhan di dalam hidup, kebaikan Tuhan, dan ngerasain sendiri sih Tuhan nggak pernah ninggalin. Oke, kalau itu dari Fani ya. Kalau dari Mas Hindu sendiri gimana? Mas Hindu. Mungkin pernah jatuh bangun gitu. Jalannya panjang banget ya sampai jatuh bangun. Kalau yang lain kok jawabnya pelan, pendek-pendek ya, maksudnya. Mungkin pengalamannya masih terlalu pendek. Ya udah, tapi nggak, thank you semua jawabannya, thank you Sharon, thank you Fani juga jawabannya, bagus banget. Oke. Kalau saya, apakah pernah menjauh dari Tuhan Yesus? Pernah pasti. Sedikit cerita mungkin gini ya, karena ini banyak anak muda juga, banyak om tante juga, oke nggak apa-apa, tapi gini, banyak hal yang membuat jauh dari Tuhan. Salah satunya mungkin pasangan. Ini karena banyak anak muda, saya mau mengingatkan kembali, bukan maksudnya menggurui, tapi pilihlah pasangan yang tepat gitu loh. Untuk kalian, karena kalian masih muda kan, ya pasti udah mulai suka sama lawan jenis, suka sama temennya. Saya pernah pacaran dengan orang yang beda agama pada saat dulu, nggak ya dulu lah, sebelum sama yang sekarang lah. Dan ya pasti ada hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, karena
kan kita nggak dengan orang yang tepat gitu menurut saya. Kita nggak ada orang yang mendukung kita dalam pelayanan kita gitu, dengan keseharian kita, nggak ada yang mengingatkan kita berdoa juga, karena kan beda agama, namanya beda agama. Nah, tapi yang baiknya Tuhan adalah pada saat saya pacaran dengan orang yang berbeda agama gini, nah, saya kan tetap ikut pelayanan nih. Ikut pelayanan, nah setiap saya pelayanan, itu entah kenapa Tuhan tuh tetap baik gitu loh. Jadi baiknya gimana pada saat saya ikut pelayanan, itu firman Tuhan yang disampaikan itu sangat mengena gitu loh. Kayak firman Tuhannya, janganlah engkau memilih pasangan yang sepadan. Itu sering banget firman Tuhannya. Mau pindah gereja kemanapun, mau event di Depok, mau di Pamulang, saya pelayanan di mana-mana, Tuhan tuh bisa tiba-tiba kasih firman Tuhan yang sama gitu. Setiap minggunya, bahkan sempat berapa minggu berturut-turut itu firman-nya sama kayak gitu. Kayak Tuhan terus ngasih tahu. Apakah langsung berubah ya? Tentu tidak. Tentunya tidak langsung berubah. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata walaupun saya udah kayak istilahnya mau menjauh dari Tuhan dengan nggak memilih pasangan yang sepadan, tuh Tuhan tetap mengasihi saya. Gimana Tuhan mengasihinya? Ya Tuhan tetap mengingatkan, Tuhan tetap merangkul, tetap mengasih tahu, dan kebaikan Tuhan tuh setiap harinya tetap ada gitu loh. Dan orang tua saya juga tetap mendukung saya, tetap mendukung saya dalam doa. Saya yakin sih orang tua saya pasti tahu pada saat itu. Tapi kayak mama tuh pada saat itu dia nggak banyak yang ngomong atau nggak banyak yang ngomel-ngomel gitu loh, karena mungkin anaknya udah lebih berumur ya, jadi nggak ngomel. Tapi saya tahu kalau mama saya tuh mendoakan biar saya tuh menjadi lebih baik gitu loh ke depannya. Dan apa yang membuat saya bisa kembali lagi kepada Tuhan ya karena saya setiap hari ya itu merasakan kebaikan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan menegur saya melalui firman-firman Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan saya. Nah, dari situ pun saya jadi kemudian sadar bahwa oke, ini bukan pilihan yang tepat, ini harus diakhiri. Dah, habis itu ya sudah, Tuhan memberikan hikmat buat saya dan akhirnya saya bisa udahan dengan pacar saya yang tidak saya iman, dan akhirnya saya kembali ke jalan Tuhan, dan malah sejak situ Tuhan malah mempercayakan pelayanan-pelayanan yang lain, mempercayakan di pekerjaan juga dipercayakan posisi yang bagus. Itu ya pasti Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang baik lah saat kita kembali pada Tuhan, saat kita mau dekat dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Apalagi kalau kita mendengar dan melakukan ya. Karena kadang kan manusia itu maunya kita mendengar nih, tapi kita nggak melakukan gitu. Kita dengerin khotbah tiap hari, kita dengerin YouTube 24 jam, tapi kita nggak melakukannya, sama aja bohong. Yang penting adalah saat kita mau mendengar, kita mau melakukannya, itu akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dan manusia yang dekat dengan Tuhan. Itu sih jawabannya. Puji Tuhan, terima kasih Mas Sindu buat tanggapannya, buat jawabannya. Sangat mewakili sekali untuk anak muda zaman sekarang. Mungkin Ebi pernah jatuh. Oke, sekarang Ebi silakan. Pasti ada. Oh, enggak ya. Kak Hika boleh dilanjutin? Oke, jadi apa yang aku tangkap dari Mas Sindu tuh kayak ya walaupun maksudnya kita mungkin pasti ada beberapa dari kita yang pernah lari dari Tuhan gitu kan. Yeah. Tapi apa ya untuk kita bisa kembali lagi tuh Tuhan bukan yang kayak langsung nutup pintu kayak udah nggak boleh gitu kan, soalnya udah pernah lari ngapain balik lagi. Tapi Tuhan istilahnya tetap nunggu kita gitu. Tuhan tuh baik banget lah gitu kan, mau kita mungkin separah-parahnya kita bisa lari berkali-kali, tapi Tuhan, kalau kita kembali lagi sama Tuhan, Tuhan tuh pasti selalu menerima kita gitu. Nah mungkin Ebi nggak ada, kakak mungkin ada kesaksian atau sharing boleh? Mungkin nggak tahu ya, kalau aku nih sedikit kali ya, kalau aku mungkin bukan lari sih, nggak tahu, aku sih ngerasa dulu aku pernah kayak lebih ke ngumpet dari Tuhan kali ya. Jadi kayak apa ya, aku tuh dulu pernah zaman tahun berapa di mana kayak apa aktif banget lah gitu, kayak ke youth, terus ikut cool, terus kayak ikut KKR tuh bisa setahun bisa 3 kali ya, Ca. Kayak ngalang-ngalangin pendeta lah gitu, kayak udah aktif banget gitu. Terus tiba-tiba di mana kayak langsung yang
stop gitu, langsung stop dari semua aktivitas itu. Terus di mana aku tuh kan waktu itu kayak baru-baru apa ya istilahnya, kayak baru-baru deket lah gitu, jadi kayak baru-baru deket, terus sekalinya kayak stop gitu langsung kayak bingung gitu, ini mesti ngapain gitu, karena aku selama itu tuh aku baru nyadar kalau aku tuh apa ya, ikut Tuhan tuh bergantung sama adanya komunitas, bergantung sama adanya gereja, adanya jadi sekalinya itu di stop, jadi aku kayak bingung gitu, kayak ini mesti ngapain gitu. Jadi selama masa kebingungan itu, selama masa aku kayak yang ngumpet itu, ya aku merasa kayak kayak kosong gitu, kayak kerjaannya marah-marah mulu, terus kayak stres, kayak bener kayak nangis-nangis nggak jelas gitu, tapi kayak karena kosong gitu, kayak bingung ini harus ngapain ya gitu, karena di saat itu tuh bener-bener kayak ya stop aktivitas kegerejaan itulah gitu. Terus suatu ketika kayak ya itu Tuhan baik banget, kayak tiba-tiba kayak Tuhan tuh selalu ingetin gitu, kayak ayo balik lagi, kayak nggak tahu caranya gimana, tapi tiba-tiba tuh kayak kepikir kayak oh ya maksudnya kayak aku tuh selama ini ngerasa kosong, ngerasa kayak marah-marah terus gitu-gitu terus, karena bukan karena apa ya, aku tuh nggak mau buat kembali lagi sama Tuhan, tapi dari diri aku sendiri gitu, karena aku selama ini kan emang bergantung sama yang tadi aku bilang, komunitas, gereja, dan segala macamnya. Terus ya puji Tuhannya, karena adanya pandemi ini, awal-awal itu tiba-tiba kayak, oh ya Mama Noni ngajakin ada saat teduh, terus jadi aku jadi mulai doa sendiri, mulai kayak ibadah sendiri tanpa adanya kayak harus kayak bergantung sama adanya, misalnya kan kalau gereja kita bergantung sama adanya WL, bergantung sama adanya musik, jadi kayak lebih ke bawah suasana lah. Kalau misalnya sendiri tuh kayak bingung gitu kan. Cuma setelah puji Tuhannya, setelah ada pandemi ini jadinya kayak ya ditarik lagi sama Tuhan gitu, jadi kayak ayo balik lagi gitu, jangan, karena dulu aku yang ngumpet gitu, bukan lari sih tapi ngumpet gitu kan, bingung gitu kan. Jadinya ya puji Tuhannya sekarang ya bisa balik lagi, bisa lebih lagi, tapi ya gitu, bukan berarti aku bilang kalau aku tuh sekarang udah rohani banget gitu. Tetap kayak mesti selalu berkembang, selalu bertumbuh dalam Tuhan gitu sih, selalu ditemu-temuin lagi lah gitu. Oke. Aku mau nambahin dikit Kak, maksudnya tadi Kakak sempat ngomongin komunitas, itu benar banget, maksudnya untuk kita bisa tetap dekat dengan Tuhan, atau balik lagi ke pertanyaan ini, kembali kepada Tuhan, ya kita butuh komunitas emang, ya kan? Kayak komunitas itu bisa macam-macam, maksudnya teman-teman kita, teman-teman pelayanan, atau keluarga kita pun, kayak Kika bilang tadi ada Mama Noni ngajakin untuk doa, untuk saat teduh bareng, itu kan itu adalah sebuah komunitas. Bahkan yang saat ini kita, ibadah yang kita lakukan ini juga sebuah komunitas menurut saya gitu loh. Jadi ini tuh ya penting juga sih buat kita. Kadang ya kalau jujur-jujuran mungkin kalau setiap bulan ada ibadah keluarga nih, dulu awal-awal pasti yang nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau saya mungkin adalah merasa kayak, mungkin kita pernah merasa kayak ibadah keluarga paling yang ngomong itu lagi gitu, paling yang sama Tuhannya gitu-gitu aja gitu, paling WL ya paling situ-situ lagi, masindu lagi gitu kan. Maksudnya, tapi ternyata setelah saya sendiri mengalami, setelah saya sendiri ikut ibadah keluarga besar kita ini, adalah setiap minggu tuh, setiap bulan itu ada yang baru pasti, dan selalu ada sesuatu yang bisa kita tangkap ya, dari tiap ibadah itu pasti ada yang bisa membuat kita oh iya ya, ternyata firman Tuhan ini pas banget gitu loh, kayak firman Tuhan yang Kak Dani sampaikan bulan-bulan kemarin, atau bahkan yang bulan lalu kita ibadah oleh bapak-bapak itu juga, itu sangat bagus banget, malah itu memberkati banget, pasti setiap kita diberkati gitu loh. Jadi intinya kita jangan lari dari komunitas, kita harus tetap berkomunitas dengan teman, dengan keluarga, itu akan membuat kita lebih baik dan membuat kita tetap bertumbuh, seperti kata kakak tadi, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Itu aja sih yang aku tambahin. Thank you. Oke, makasih Mas Indu. Oke, terima kasih buat ketiga narasumber kita. Makasih buat Seren, Fani, Mas Indu. Sama. Terima kasih udah berbagi pengalamannya, berbagi sharingnya, berbagi firman Tuhan ya. Seperti yang
firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, atau pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi mau kita di lingkungan yang buruk sekalipun, sebisa mungkin kita tidak masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Terus tetaplah kita mempunyai iman yang teguh sama Tuhan, mempunyai keadaan yang baik, keadaan yang terus semakin hari semakin baik sama Tuhan. Oke, mungkin tambahan sedikit ini ya Kak. Tadi kalau puji Tuhan loh, anak-anak muda hari ini luar biasa. Jadi kalau ditanya tadi, Pak Kiki mau sedikit nambahin sih sebenarnya. Tadi udah banyak dijelasin sama KB, sama Sindu, sama Fani dan Seren sama Aca. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 itu tadi menurut hidup lebih itu pilihan apa sudah ditakdirkan. Kalau Pak Kiki lebih suka ngeliatnya gini, lebih ke arahnya gini loh. Lebih tanyanya itu adalah pilihannya dari untuk kita. Bukan lebih bahas Tuhan memilih. Kalau Tuhan memilih itu dari lahir, dari dulu saat Tuhan mati 2000 tahun yang lalu, Tuhan udah jelas-jelas pilih kita untuk nyelamatin kita. Jadi sebenarnya kalau Pak Kiki ngomongnya lebih ke arah misalkan gini loh. Kalau ditanya kita itu hidup itu adalah pilihan atau takdir, sebenarnya itu adalah pilihan. Kenapa? Karena sebenarnya tiketnya Tuhan udah kasih. Tuhan udah berikan sama kita semuanya. Waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan mati, Tuhan udah kasih semuanya. Tinggal pilihan kita itu. Kita mau nggak ambil sikap untuk memilih mengasihi Tuhan. Jadi gitu. Jadi saat contohnya gini, paling simpel gini. Teman-teman semuanya di sini, adik-adik semuanya, om tante. Kita punya tiket ke Surabaya, naik kereta. Udah punya Surabaya. Punya dong tiket Surabaya. Tiket itu ya yang dikasih sama siapapun lah gitu. Tapi untuk sampai Surabaya kita nggak bisa cuma pegang tiketnya doang. Gitu. Jadi kita punya tiket keselamatan yang Tuhan kasih. Tapi kalau kita nggak ambil itu semua, kita nggak raih, kita nggak memilih untuk mengasihi Tuhan, untuk dapetin keselamatannya, sia-sia. Jadi kalau ditanya anak-anak muda, nggak ada yang namanya konsep hyper grace. Sekali selamat tetap selamat. Jadi kalau kita diselamatin Tuhan 2000 tahun yang lalu, kita harus pilih mengasihi Tuhan supaya kita bisa aktifin semuanya keselamatan yang Tuhan udah kasih dan siapin untuk kita. Gitu. Terus kalau balik lagi tadi kalau pertanyaan nomor 2 tadi apa Kak? Lupa deh Pak Kiki. Itu kalian memang tumbuh dari keluarga yang anak Tuhan ya. Terus melayani gimana caranya mengatasi situasi seperti sekarang ini. Nah ini Pak Kiki ngomongnya lebih ke sini loh. Nggak jaminan kita rajin ke gereja, nggak jaminan teman-teman atau adik-adik semuanya ikut komunitas, pelayanan di gereja terutama apalagi, buat kita nggak gampang jatuh dalam dosa. Nah, yang benar adalah bangun hubungan relasi sama Tuhan. Itu yang bikin kita nggak gampang jatuh dalam dosa. Karena gini loh, banyak di luar sana. Kita ada kalau saudara-saudara baca ada Joshua Harris, itu pengarang penulis buku cerita tentang kekristenan. Dia tiba-tiba ngomong kalau dia kehilangan keimanan kekristenannya. Kemudian ada Marty Sampson, dia itu salah satu penyanyi song WL di We Hillsong, bahkan dia juga nyiptain lagu Oppress the Name. Sama, dia juga ngomong kalau dia kehilangan keimanan kekristenannya. Bahkan yang paling parah Jared Wilson, dia bunuh diri, pastor mega church. Jadi nggak jaminan. Saudara-saudara, kalau kita itu rajin gereja, apalagi nggak rajin gereja ya teman-teman, nggak ke gereja, ikut komunitas, kita pelayanan setiap hari keluar masuk, nggak jaminan itu kalau kita itu nggak gampang jatuh dalam dosa. Yang benar bangun hubungan, bangun relasi sama Tuhan, itu yang buat kita nggak gampang jatuh dalam dosa. Nah, kalau tadi yang keempat, kalau nggak salah apa ya kayak yang keempat, lagi lupa deh. Yang soal media sosial tadi. Ya, kalau media sosial tadi itu yang tentang isu-isu LGBT, seks bebas, aborsi dan segala macamnya itu jadi hal yang sudah dinormalisasikan di kehidupan sekarang ini. Oke, kalau itu sih jelas ya. Kalau pakai kita tadi udah jelasin teman-teman, kita lebih bahas dari ke ayat Filipi 3 7 sampai 9 aja. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kalau ditanya, mungkin dulu Pak Kiki dulu hidup dari yang paling nggak benar. Mungkin beberapa yang om tante tahu hidup itu berantakan banget. Dulu menurut Pak Kiki itu adalah yang benar, itu paling top. Gua nggak gaul kalau gua nggak mabok. Gua nggak gaul kalau gua nggak nongkrong sampai tiduran tepar di jalanan. Gua ngelihat anak Tuhan, ngelihat yang di gereja bilangnya itu culun. Gitu. Ngelihatnya mereka apaan sih lo? Kayak pemuda Karang Taruna nongkrong gini doang. Mungkin Kak Cua tahu itu.
Jadi, tapi saat kita hidup ambil bagian yang tadi, kita mau aktifin yang namanya keselamatan yang Tuhan kasih sama kita. Semua yang kita anggap dulu itu normal, itu menjadi nggak normal. Karena apa? Kita nggak akan pernah hidup hitam sama putih nggak akan pernah bersatu. Jadi kita harus pilih, kita menjadi anak Tuhan, anak kesayangannya Tuhan, atau kita menjadi anak yang benar-benar nggak jalan sesuai dengan anak Tuhan. Ini contoh gini nih Kak, ya, saudara-saudara. Saya punya ilustrasi tentang apa namanya mengasihi Tuhan gitu. Jadi ada ilustrasi gini loh. Kenapa sih kita ada bahasanya kita jangan sampai mendukakan hati Tuhan. Kalau bicara mendukakan hati Tuhan berarti Tuhan itu sayang banget sama kita. Gitu. Nggak mungkin Tuhan bilang mendukakan hati Tuhan kalau nggak sayang. Contoh nih misalkan, kalau Pak Kiki bilang Mama Noni mendukakan hati Pak Kiki karena Pak Kiki sayang sama dia. Gitu loh. Tante Noni karena Pak Kiki sayang sama Tante Noni sama Noni karena jadi rasanya menduka sekali sama kayak Tuhan gitu. Nggak mungkin dong kalau kita sapam bete sama kita ngomong sapam sudah mendukakan hati saya. Nggak ada. Jadi bicara mendukakan hati Tuhan, jadilah anak manisnya Tuhan, jadi anak yang benar-benar ekstrim untuk cinta sama Tuhan. Gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi Kak? Lupa deh. Diacak soalnya ya, Pak Kiki dapatnya tadi masih urutannya. Yang jatuh dalam apa yang jauh dari Tuhan, Jatuh dalam dosa yang akhirnya buat jauh sama Tuhan. Jauh Itu yang poin berapa ya? 4. Oke. 4. Jadi ini yang bagi mau info ke apa anak-anak muda mungkin saudara-saudara juga. Jadi gini, mau jawab poin ini pertanyaannya gini. Seringkali anak-anak muda itu mudah banget dicuri dalam hal ini. Karena iblis itu sering banget mau ngelabuin kita, terutama anak-anak muda itu dari posisi ini nih. Jadi kalau ditanya ada nggak sih kalian merasa jatuh dalam dosa dan buat kalian merasa bahwa diri kalian itu sudah jauh dari Tuhan, betul nggak sih? Ya, betul. Nah, seringkali saat kita jatuh dalam dosa, kita akan ngerasa Tuhan udah buang kita. Tuhan bukan mafia, Tuhan bukan yang kita salah langsung dipotong. Kalau udah kayak gitu, semua orang nggak ada yang selamat. Gitu. Jadi kalau tanya Tuhan karena gini, kadang-kadang iblis mau curi itu semua karena iblis mau gagalin kita. Siapa sih kita? Kalau buka Galatia 4 ayat 7, itu isinya jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita ini pewaris kerajaan Allah. Kita ini pewarisnya Tuhan Yesus. Makanya iblis nggak mau kita penuhin destiny Tuhan. Nah, anak-anak muda seringkali dicuri sama iblis. Iblis hancurin itu semuanya. Mulai dari apa sih? Tadi kemarin di bulan lalu kita bahas. Mulai dari apa sih? Hati Bapa. Dia rusak dari itu semua supaya anak-anak muda kehilangan destiny-nya. Kita semua kehilangan destiny kita. Saat kita kehilangan destiny kita, iblis pasti senang. Anak-anak Tuhan semua berantakan hidupnya karena apa itu? Saat kita mulai jatuh dalam dosa, gini, iblis nggak akan bisa membinasakan tanpa harus mencuri dan membunuh. Nah, ini udah menjadi 3 rangkaian. Pertama dia curi dulu. Dia curi apa? Dia curi hati kita. Saat kita jatuh dalam dosa, kita akan ngerasa kita terhakimi. Baru dia bunuh. Bunuh dengan apa? Rasa perasaan kita yang hancur sama Tuhan, merasa kayaknya Tuhan tolak kita. Akhirnya mati perasaan kita, bunuh. Baru dia binasakan. Jadi anak-anak muda jangan mau destiny-nya dicuri sama Tuhan. Terutama kita juga lah. Gitu. Jangan mau destiny-nya kita ya jadi pewaris kerajaan Allah yang tadi Tuhan udah kasih tiketnya untuk kita ambil terus dicuri sama iblis. Nah, itu yang nomor 4. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang kakak nggak jawab tapi sebenarnya itu bagus. Pak Kiki mau bahas sebenarnya sedikit aja. Itu tentang doa. Seringkali orang ngerasa doa. Nih, mungkin kita kondisi saat ini saudara-saudara sering ngerasain gitulah ya. Kita doa, kita minta sama Tuhan tapi nggak sesuai dengan maunya kita. Ini pengalaman saya dapat gitu. Waktu kemarin beberapa bulan yang lalu gitu. Saya dapat gini loh. Saat saya berdoa, saya ngerasa gini loh. Saudara-saudara. Kadang-kadang saat doa dengan kita banyak berdoa, kita jadi semakin dibikin mengerti sama Tuhan tentang apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kadang-kadang saat kita berdoa, Tuhan ajar kita tentang apa yang Tuhan mau, semakin sering kita berdoa. Jadi gini, kita dibikin mengerti tentang rancangannya Tuhan, bukan rancangan yang kita ingin. Jadi kalau kita berdoa, seringkali kan kita berdoa nih, Tuhan gue mepet nih, gue mau bayar kontrakan, gue mau bayar rumah, tapi kok nggak keluar-keluar duitnya. Nah, kadang-kadang semakin kita berdoa terus, kita yang diajar sama Tuhan, mengerti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Gitu. Jadi sama kesatuannya tadi kalau ditanya sebenarnya malam hari ini unchanging apa sih? Ayo anak-anak muda jadi generasi-generasi Yeremia, generasi-generasi yang benar-benar berani ngomong enggak sama dosa. Terus generasi-generasi yang memang jadi apa ya? Pemenang, bukan generasi-generasi yang kalah. Kalau ditanya keselamatan, Tuhan udah kasih keselamatannya, yuk kita ambil semuanya itu, kita aktifin semuanya, kita jangan kalah. Yang jatuh dalam dosa, ingat,
Pak Kiki kalau mau bicara kesaksian mungkin nanti ada waktu, hidup berantakan. Kenapa sampai saat ini bisa hidup sampai sekarang ini nggak pernah mimpi? Karena apa? Karena Tuhan nggak pernah lihat kesalahan kita. Tuhan nggak pernah pandang siapa Ricky, siapa Noni, siapapun lah yang ada di sini. Tapi Tuhan cuma mau ngomong, saat kita datang sama Tuhan, bawa semuanya di bawah kakinya Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita semua. Itu sih yang Pak Kiki mau tambahin, Kak Kiki. Terima kasih Pak Kiki buat tanggapannya, buat sharingnya. Jadi dari yang tadi udah ditanggapin dari Bapak Kiki, dari semuanya itu sudah jadi apa ya, melengkapi lah ya jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan. Juga ada beberapa pandangan yang mungkin berbeda gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa, maksudnya bukan berarti pandangan yang berbeda, oh ini yang salah, yang ini yang benar gitu. Bukan kayak gitu. Maksudnya kita apa ya, di sini cuma mau apa ya, memaparkan kalau ini loh, saat ini nih anak-anak muda ini, khususnya mungkin kalau kayak aku dan lain-lain, terus Sharon, terus Fanny kan juga masih di masa kayak kita masih sekolah, masih kuliah, masih apa ya, masa-masa yang belajar gitu. Jadi kita mungkin juga masih rada-rada rancu lah, masih abu-abu soal masalah kayak gini. Tapi tadi dibantu juga sama Mas Indu, sama Papa, sama Papa Kiki yang sudah mungkin kayak menjelaskan lah, misalnya lebih ditebelin lagi ini tuh apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita, apa sikap kita seharusnya tuh kayak gimana gitu. Oke, ini kita berarti sudah selesai sesi sharingan kita malam hari ini. Intinya ya kita sebagai anak-anak muda, ataupun ya nggak cuma anak-anak muda aja, yang lain-lain juga, yang udah oma-oma, opa-opa, yang udah om-om, tante-tante juga, apa di Roma 12 ayat 2 itu dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi intinya yang kita mau bawain di sini, janganlah kita jadi serupa dengan dunia ini gitu, meskipun mungkin dunia saat ini sangat amat mungkin menggoda, tapi janganlah kita coba-coba gitu buat pindah jalur ke situ gitu. Pokoknya intinya tetaplah kita hidup melekat sama Tuhan, tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan gitu. Apa kalaupun mungkin sekarang belum apa ya, dikatakan belum melekat-lekat banget, ya nggak apa-apa ya, tetap terus bertumbuh gitu loh. Yang sudah melekat pun harus tetap terus bertumbuh gitu, jangan cuma stuck di situ aja. Jadi kita selama kita hidup ya harus tetap terus-menerus berkembang di dalam Tuhan gitu, biar supaya kita tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan gitu. Jadi jangan berubah gitu sih. Oke, sekarang sesi sharingnya sudah selesai. Kalau begitu kita tutup aja sehabis ini, tapi sebelum ditutup ada pengumuman terlebih dahulu. Silakan di share screen. Silakan Gerald. Ya, shalom Om, Tante, Oma, Opa, dan saudara-saudara. Kali ini aku mau ngasih pengumuman kalau kita ada prayer support. Bagi yang ingin untuk didoakan, dapat mengisi Google Form yang akan di-share di grup keluarga sehabis ibadah, atau dapat langsung menghubungi salah satu pengerja. Terus, kita juga ada YouTube channel nih. Bagi yang ingin untuk melihat kembali ibadah yang sudah terlaksana, dapat menontonnya di YouTube. Nama channelnya itu ada Mesbah Keluarga Besar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, untuk di bulan September ada tiga orang yang berulang tahun. Ada Georgia, Om Ayun, dan Ibrani. Selamat ulang tahun untuk Gia, Om Ayun, dan Ibrani. Dipersilakan untuk Bapak angkat untuk berdoa untuk ketiga orang ini yang berulang tahun. Salam semua. Sebelum berdoa, satu kata lah. Luar biasa malam ini, anak-anak muda sharing, bahkan itu mengingatkan kita yang udah tua-tua ya. Di sini yang paling tua tentu ada Tante Kori ya. Tante Kori yang ikut, tapi Oma Eda atau Maing nggak ikut mungkin. Oke, satu kata, mantap hari ini.
luar biasa. Kemudian untuk Georgia, terus Ko Ayun, dan Ibrani, mari kita berdoa untuk ulang tahun mereka. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami bisa melaksanakan ibadah keluarga dengan pimpinan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua. Malam hari ini kami bersyukur untuk 1 tahun Kau tambahkan usia untuk Georgia, Ko Ayun, bahkan Ibrani. Mari Tuhan kami mengucap syukur atas pertolongan, penyertaan, dan segala sesuatu yang telah Kau limpahkan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah ke depan Tuhan Yesus selalu melindungi, bahkan memberikan hal-hal yang terbaru yang Tuhan akan limpahkan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ke depan mereka akan tambah sayang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau akan tuntun hikmat marifat-Mu melimpah untuk anak-anak-Mu yang masih bersekolah, dan untuk Ayun, untuk pekerjaannya juga Tuhan bantu, Tuhan tolong untuk lebih sukses lagi. Terima kasih Bapak, Engkau baik untuk kami semua di keluarga ini. Biarlah kami semua juga senantiasa terus mengandalkan Engkau, bahkan mencintai Engkau. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Angkat. Untuk bulan depan, kita ibadah pada tanggal 23 Oktober 2021, dan yang tugas adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tolong dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Kakak Gira buat pengumumannya. Oke, kalau gitu ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, kita doa dulu dan dilanjutkan nanti dengan doa berkat. Silakan Gladys dan Kaudi untuk doa penutup. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua dan para pekerja pada hari ini, sehingga kami semua dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu bagi yang sudah dapat melakukan sharing pada hari ini. Kiranya semua yang telah mereka sampaikan dapat mengingatkan kami semua bahwa Engkau selalu ada di sisi kami. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau memberkati keluarga kami dengan sukacita, dengan kesehatan yang baik di tengah pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Kami berdoa agar kiranya seluruh anggota keluarga kami berada di bawah lindungan-Mu, Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya semua anggota keluarga kami dapat melakukan aktivitas mereka dengan lancar. Tuhan bimbing mereka agar mereka dapat melakukan pekerjaan kantornya dengan baik, dan agar Tuhan membantu mereka mengerti pelajaran atau materi yang sedang diajarkan di sekolah atau kampus mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami yang sedang sakit agar Tuhan sembuhkan. Kami percaya bahwa semua hal yang dapat dilakukan hanya dalam nama-Mu, karena Engkau yang berkuasa atas kami dan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ibadah hari ini Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk pelayanan kami hari ini Tuhan yang melayani. Bapak, aku percaya Engkau memberkati setiap pelayanan kami Tuhan Yesus. Bapak, aku juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia kami Tuhan. Yang saat ini kami mengalami COVID-19 Tuhan. Bapak, aku percaya Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan kami Tuhan dari setiap penyakit yang ada saat ini Tuhan. Bapak, Engkau berikan kesembuhan untuk mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Bapak, aku percaya Tuhan, Indonesia Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Bapak, aku percaya Bapak, tidak ada satu yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bapak, aku juga berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Tuhan beserta para wakilnya dan staf-stafnya Tuhan. Bapak, Engkau berkati mereka yang bekerja Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, ada kuasa-Mu, ada penyertaan-Mu yang selalu menyertai kehidupan mereka Tuhan. Bapak, aku berdoa juga untuk para dokter-dokter dan para perawat yang bekerja Tuhan. Bapak, aku percaya Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan mereka Tuhan, kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus,
Engkau yang selalu melindungi pekerjaan mereka, Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, aku percaya Tuhan, COVID-19 ini boleh berlalu, Tuhan, dari Indonesia, Tuhan Yesus. Aku percaya tidak ada lagi varian baru, Tuhan, dari penyakit COVID-19 ini, Tuhan. Aku patahkan, aku hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berencana, Tuhan, Engkau yang mempunyai segala sesuatu yang Engkau rencanakan, Tuhan. Bapa, berkati kami, Tuhan, berkati anak-anak muda, Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus, kami percaya, Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami, Tuhan. Bapa, berkati setiap pergaulan-pergaulan yang mungkin kami tahu, Tuhan, sekarang ini, Tuhan, aku percaya, Tuhan, banyak anak-anak muda yang semakin lama semakin dekat kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia, bahkan anugerah-Mu yang melimpah-limpah, berkat kesehatan, berkat perlindungan, bahkan berkat yang melimpah dari Allah Bapa dan dari anaknya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. And I love your voice, for you have led me through the fire, and all my days I've been held in your hands. I've known you like a father, and I've known you as a friend, and I will live in the goodness